Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dengan ucapan alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah dengan Rasulullah di hari kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jemaah pendengar Yuhdan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyampaikan hadis Rasulullah, menyampaikan firman Allah melewati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini adalah bagaimana berbuka puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa macam yang disunahkan oleh Rasulullah ketika kita berbuka puasa. Di siang harinya kita menahan dari lapar dan haus, menahan hawa nafsu dari yang tidak-tidak. Ketika berbuka puasa, ketika azan berkumandang, kita diperbolehkan oleh Allah, kita diperbolehkan oleh Rasulullah untuk menyantap makanan dan meminum apa saja yang telah kita persediakan sebelum kita berbuka puasa. Kaum muslimin yang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ada beberapa macam yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ketika kita berbuka puasa. Apa dia? Yang pertama adalah Rasulullah menyunahkan kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Maksud di sini adalah bukan kita mempercepat berbuka puasa sebelum waktunya, tetapi kita disunahkan ketika muazin melantunkan azan, kita disegerakan untuk mereka puasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Artinya adalah senantiasa manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada hadis ini dapat kita pahami bahasanya ketika siangnya kita menahan lapar dan haus. Nah, ketika sudah masuk waktunya, Rasulullah menitik beratkan kepada kita, berbukalah puasa. Makanlah apa yang telah engkau cari dan minumlah apa yang telah engkau sediakan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menyampaikan kebaikan, suatu nilai positif bagi orang yang berbuka puasa. Ketika puasa, ada dua kebahagiaan yang diterima oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, ketika dia berbuka puasa. Yang kedua adalah ketika dia berhadapan dengan Allah. Ketika dia berubudiyah kepada Allah, menghadap dirinya kepada Allah. Inilah dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kaum muslimin jemaah pendengar Yuhdan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berbuka dengan kurma dan air putih. Nah, ini tergantung kepada ekonomi dan kehidupan kita. Kalau seandainya kita mempunyai kurma, silahkan kita berbuka dengan kurma karena sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Menurut ilmu kesehatan, juga banyak kandungan yang terdapat dalam kurma, yang terdapat dalam buah kurma yang sudah diteliti dengan sebijaknya. Kalau tidak ada kurma, bagaimana lagi? Nah, kalau tidak ada kurma, kita dianjurkan berbuka dengan yang manis-manis. Jika ada buah yang lain seperti jeruk, kalau ada buah yang lain seperti semangka, kalau juga tidak ada Rasulullah, kita disunahkan berbuka puasa secukup dengan air putih saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutfiru ala rutabatin qabla ayusalla fa in lam takun rutabatun fa ala tamar tima'in lam takun hasawatin min ma'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasanya Rasulullah berbuka dengan ruthab. Ruthab dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitanya adalah kurma basah. Kurma yang dicampuri dengan air panas, yang dicelupkan ke dalam air panas, lalu kita minum dengan seteguk. Inilah yang dikatakan dengan ruthab. Selanjutnya, sebelum menunaikan salat, jika tidak ada ruthab bagaimana? Nah, maka beliau berbuka puasa dengan tamar. Tamar ini juga dikatakan dengan kurma kering, kurma yang sudah dipetik dari pohonnya. Ini adalah tamar. Kalau tidak ada Rasulullah, kita disunahkan berbuka puasa cukup dengan seteguk air putih. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan keberkahan puasa pada kesempatan kali ini. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW menyunahkan kita untuk berdoa ketika kita berbuka puasa.
sekurang-kurangnya doa adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Karena ada dalam hadis Rasulullah an Mu'ad bin Huzrah annahu balahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftaral qala Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, ini adalah sekurang-kurangnya doa ketika kita berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan kita untuk berdoa ketika kita buka puasa. Gunanya adalah karena kalau kita tidak berdoa, banyak gangguan yang akan menanggui kita. Makanan yang kita makan tidak akan berkah. Makanan yang kita sediakan tidak akan ada keberkahan bagi kita bersama. Nah, dianjurkan kita berdoa agar makanan, agar minuman yang kita makan, agar apa yang kita masukkan ke dalam perut kita berkah hendaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita disunnahkan untuk berbuka secukupnya. Ini yang paling susah bagi kita bersama. Karena kita tahu bahwasanya manusia itu adalah hawa nafsunya sangat tinggi dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain, dibandingkan dengan malaikat. Karena manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Karena apa? Karena mereka dibekali dengan hawa nafsu dan akal pemikiran. Nah, malaikat hanya diberikan akal, tetapi tidak diberikan nafsu oleh Allah. Hanya diberikan itu saja. Nah, binatang diberikan nafsu oleh Allah, tidak diberikannya oleh Allah akal. Nah, manusia diberikan keduanya sehingga dikatakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, ketika kita berbuka puasa, kita dianjurkan untuk memakan tidak sebanyak apa yang kita pikirkan, tidak memakan apa yang nafsu kita inginkan, hanya secukupnya saja. Karena Rasulullah bersabda yang artinya adalah tidak ada tempat yang paling buruk yang dipenuhi isinya oleh manusia kecuali perutnya. Nah, karena sebenarnya cukup baginya beberapa suapan untuk meninggalkan punggungnya saja. Walaupun ia ingin makan, hendaknya ia atur dengan cara sepertiga untuk makanannya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai dan Tirmizi. Rasulullah juga menganjurkan untuk kita bahwasanya berbuka puasa secukupnya saja. Mata kita ketika kita berbuka puasa, hanya mata kita yang lapar ingin makan semuanya. Tetapi cobalah kita berbuka puasa, tak sanggup kita untuk memakan apa yang telah kita sediakan. Kaum muslimin jamaah Juhdan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa yang disunahkan oleh Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan berbuka puasa kita nikmat di sisi kita dan nikmat pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.